Dan saat itu juga Chul menginjak ranjau yang telah dilempari oleh Kim. Dengan momen itulah Kim berhasil melumpuhkan Chul dengan mudah. Kemudian datang kembali temannya Chul dan Kim juga berhasil melumpuhkan mereka semua. Dan Kim dengan puasnya mendagor terus-menerus area kepala Chul sampai bocor. Ngeri guys. Keesokan harinya polisi pun datang ke rumah tersebut dan membawa temannya Chul dan juga kekasihnya ke rumah sakit. Tapi Kim sudah membawa terlebih dahulu Chul ke rumah sakit lain dan akan melanjutkan permainan penyiksanya untuk Chul. Kim pun ditemani oleh rekannya yang meminjamkan alat GPS. Dan temannya dari Kim berbicara dia belum tahu bahwa dia ditanam GPS, ucap si temannya Kim. Sontak Kim pun kaget dan meminta temannya untuk tetap diam dan takutnya pembicaraan temannya Kim terdengar oleh Chul. 그 캡슐 감도 괜찮죠? 설사 쭉쭉하지 않는 한. Karena Chul di sebelahnya yang telah ditutupi gorden. Scene pun kembali berganti di mana Kim membuang Chul cukup jauh dari lokasi Kim berada. Dan saat Chul sadar kembali dengan luka yang kembali diobati, Chul telah mengetahui semuanya. Dan mengancam kepada Kim, aku akan membuang GPS ini dan kau akan menyesal selamanya karena telah membiarkanku hidup. Kim pun mendengar pembicaraan dari Chul dan langsung panik tancap gas dari lokasi Kim berada menuju lokasi Chul. Tapi sayangnya Kim malah menemukan alat GPS itu di mulut seorang supir taksi yang tewas dibunuh oleh Chul di kamar mandi. Dan Kim pun sekarang kebingungan harus mencari Chul kemana lagi karena GPS-nya sudah tidak ada di dalam tubuh Chul. Tapi Kim tidak kehabisan akal. Kim pergi menuju ke rumah sakit yang telah terdapat temannya Chul yang sedang kritis dirawat karena bekas pertarungan dengan Kim semalam. Kim pun menginterogasi temannya Chul, apakah kau tahu Chul akan pergi kemana? 내 친구 어디로 갔을까? Teman dari Chul malah menertawakan Kim dengan berbicara, kau bodoh Kim, membiarkan Chul hidup. Dia pasti akan membunuh keluarga tunanganmu, sambil tertawa terbahak-bahak. Kim pun dengan emosi yang memuncak langsung merobek mulut temannya Chul dan berkata, ku buat kau tidak bisa tertawa lagi seumur hidupmu. Sehingga temannya dari Chul pun tewas dengan luka robekan di mulutnya. Mangga, mamam. Dan benar saja Chul datang ke rumah Surti karena Chul telah mengetahui keberadaan rumah Surti dari tanda pengenal yang ada di dalam tas Surti sebelum Surti dibunuh saat waktu itu oleh Chul. Kim akhirnya datang terlambat ke rumah Surti karena di rumah Surti sudah dipenuhi oleh tim penyidik dari kepolisian. Dan Kim harus melihat calon mertuanya sekarat sekaligus calon adik iparnya dari Kim telah diculik oleh Chul. Dan pada saat itu ketua tim penyidik ditelepon oleh Chul menelpon inspektur polisi untuk menyerahkan diri di suatu tempat. 여보세요. 나 장경철이 옳시다. Dan Chul pun telah membuang adik dari Surti yang sudah menjadi mayat ke kerumunan warga. Akhirnya para tim penyidik beserta tim anggota polisi yang lain berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Chul yang ingin menyerahkan diri. Dan dengan cepat Kim menuju ke lokasi tersebut juga tanpa diketahui anggota polisi yang lain. Karena polisi lain telah mengetahui aksi Kim yang telah melanggar hukum tidak menyerahkan Chul kepada polisi dan main hakim sendiri. Akhirnya Chul pun tiba di lokasi tersebut. Dengan santainya Chul keluar dari taksi dan tubuhnya telah bersimbah darah.
Polisi pun sudah bersiap akan menangkap Chul, tapi sayangnya tidak semudah itu Ferguson. Aksi para polisi itu digagalkan oleh Kim. Dan didahului oleh Kim dan langsung membawa Chul pergi dari lokasi tersebut. Hakan, si Chul, Hakan. Chul pun dibawa ke kediamannya sendiri, di mana itu lokasi tempat para korban yang telah dibunuh Chul, termasuk salah satunya Surti, tunangan dari Kim. Kim pun sudah tidak tahan lagi dengan perilaku brutal yang dilakukan Chul dan akan kembali menyiksa Chul untuk terakhir kalinya sebelum Chul dibunuh oleh Kim. Dan Chul berbicara kepada Kim bahwa Chul saat hendak mau membunuh Surti dengan alat pemotong, Surti memohon untuk jangan membunuhnya karena dia sedang mengandung. Chul pun tertawa terbahak-bahak. Kim pun spontan emosi dan langsung menancapkan obeng ke arah pipi Chul. Sehingga Chul pun menjadi kaku saat berbicara. Seketika Kim pun pergi meninggalkan Chul. Dan Kim menaruh alat pil GPS-nya di sebelah Chul supaya Kim bisa terus mendengarkan kesakitan, kepedihan, dan ketakutan 1000 kali lipat dari yang dirasakan Surti, tunangannya. Dengan posisi Chul terikat dengan kuat oleh alat pemotong Chul sendiri. Dan di luar pengetahuan Chul, Kim telah menghubungi keluarga dari Chul, sehingga keluarga dari Chul pun datang beserta kedua orang tua Chul dan satu anaknya. Dan tiba-tiba ayahnya dari Chul menarik pintu yang telah dikaitkan ke mulut Chul. Chul pun tidak bisa berteriak karena mulutnya sudah diikat di gagang pintu tersebut. Dan pada akhirnya ayah dari Chul menarik pintu tersebut secara paksa sehingga Chul pun kepalanya terpotong oleh alat pemotongnya sendiri. Mangga mamam sanguan. Dan Kim pun hanya bisa meratapi nasibnya. Apa yang ia lakukan dengan balas dendam kepada Chul tidak akan membuat Surti hidup kembali. Apalagi dengan kondisi sekarang calon mertuanya Kim ikut jadi korban si Chul. Dan Kim hanya bisa meratapi nasibnya. Dan film pun tamat. Oke, sedikit ulasan dari saya. Film ini cukup membuat emosi saya naik karena dimana aksi dari si Chul yang sangat ganas dan brutal, tapi bisa puas juga karena Chul mati dengan kondisi kesakitan dan sangat amat memilukan, dimana dirinya dengan tidak sengaja dibunuh oleh keluarganya sendiri. Ya, walaupun kecewa karena temannya Kim berbicara sakadae, jadinya terungkap alat GPS-nya dan calon mertua Kim dan calon adik iparnya Kim jadi korban. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan di Tamban Film. Gua Terpan Film mengundurkan diri. See you next time guys. Dadah.